Baik lagi di Generasi Mecin bersama teman-teman mahasiswa dari seluruh Jakarta dan juga ada tim TKN, ada Pak Beni Pasaribu dan Bang Ari dari tim BPN. Kita masih dari Hotel Haris Tebet ngobrolin kesan-kesan memilih Pak Jokowi atau Pak Prabowo beserta sekalian juga menjelang debat terakhir di Pilpres 2019. Tadi kita udah sepakat ya, masing-masing punya pertanyaan yang akan dikasih. Dari sebelah sini mau nanya ke tim TKN, dari sebelah sini mau nanya ke tim BPN. Dari teman-teman sini ada yang mau ditanyain nggak sesuatu yang kalian selama ini penasaran tentang Pak Jokowi atau programnya atau apapun lah yang mau ditanyain ke Pak Beni selaku tim TKN? Boleh, silakan. Jangan takut jawab. Pak Beni baik kok, bener. Kalem Pak Beni. Ya Bapak Beni, aku izin nanya ya, untuk kartu prakerja ya. Okay. Kartu prakerja itu. Nah, itu nanti sistemnya kayak gimana? Nah, udah gitu dananya itu nanti cairnya dari mana nih? Sedangkan hutang Indonesia aja udah banyak, ya kan? Terus kita mau ada kartu prakerja gitu. Bukankah nanti malah bikin masyarakat tuh tambah mager gitu kan? Males buat ya? Iya, mager. Yang nggak ada. Tapi kan buat kalian segmen ini anak-anak kuliah ya? Iya. Kartu prakerja yang dikeluarkan Pak Jokowi sebenarnya sedikit berbeda dengan orang yang malas mau cari kerja dan sebagainya. Itu bukan ke situ, ya. Atau dia jadi malas kerja gitu, itu bukan itu. Kalau kita lihat temanya, misalnya Sandi Uno itu mengatakan, wah ini pengangguran dan sebagainya. Kalau definisi pengangguran biasanya adalah orang yang mencari kerja tapi tidak nemu pekerjaan itu. Jadi harus aktif mencari pekerjaan, dan bahkan kalau di negara maju yang saya sebut tadi, dia file itu ke Departemen Tenaga Kerja, saya sekarang menganggur, butuh pekerjaan. Di file itu, jadi ada di jadi nah orang seperti ini dicarikan lapangan pekerjaannya, tapi sering-sering nggak match antara keahlian orang ini dengan pekerjaan yang tersedia. Nah, ditawarkan kalau Anda mau bekerja, ya harus ikut pelatihan aja dulu. Dilatih supaya cocok dengan kebutuhan industrinya, kebutuhan lapangan kerjanya. Nah, biaya pelatihan itu disediakan melalui kartu kerja itu. Dan selama pelatihan itu dikasih semacam uang makannya, uang transportnya ada. Tapi harus ikut pelatihan itu. Ikut pelatihan itu, ya, bahwa dia memang mau kerja. Tapi kalau yang nggak mau kerja nggak perlu melamar. Ya, jadi orang yang butuh kerja aja. Ya, jadi itu dilatih. Kemudian selama dia mencari pekerjaan itu, katakanlah maksimum setahun itu, ya dikasihlah semacam tunjangan aja, mungkin nggak banyak-banyak. Nah, ini pembiayaannya ini diajukan sekarang ini untuk APBN 2020. Jadi berlakunya nanti 2020. Tapi sudah dibahas itu dari Musrembang dan seterusnya itu, perencanaan pembangunan kita, dan nanti akan diajukan ke DPR. Ya, di situ adu konsep, adu gagasan itu. Tapi kalau mereka udah setuju juga nanti diketok, jangan lagi disalahin Jokowi, ya toh. Tapi Jokowi punya gagasan, ingin memfasilitasi orang yang mau kerja tapi tidak nemu pekerjaan, atau yang PHK. PHK tentu dia kan nggak bisa lagi balik ke pekerjaan semula, maka dia harus mencari pekerjaan yang belum tentu cocok dengan keahlian dia. Nah, itu perlu retraining, itu upscaling dan segalanya itu pelatihan-pelatihan inilah yang dibiayai oleh. Dan menurut saya kita belum banyak utang Republik ini. Kita ini kan melihat katakanlah dunia ya, dunia ini negara-negara ini, kalau seperti Jepang itu di atas 100% dari PDB-nya itu adalah utangnya, ya, besar utangnya. Kalau Yunani udah di atas 200-300%. Dan di ASEAN aja kita itu termasuk paling rendah, di bawah 30% dari PDB kita, utang kita. Jadi istilahnya nggak apa-apa ngutang, yang penting bisa bayar, mampu bayar, harus sesuai kemampuan. Sekarang Indonesia ini nggak pernah gagal bayar, ya, dan
Walaupun kita ngutang apa itu, defisit anggaran kita aja pun ya rata-rata masih di 2%. Padahal undang-undang kita boleh sampai 3% defisit anggaran kita. Jadi anggaran kita yang sekarang pun masih aman-aman saja. Saya kira nggak usah takut lah kalau ngutang-ngutang begitu itu. Yang penting DPR-nya itu harus membahas soal utang ini, dan toh APBN itu dibahas bersama DPR. Di situ ada muncul soal menambah hutang apa enggak itu. Ya, nggak ada pemerintah bisa jalan sendiri kalau soal itu. Makanya yang selain milih pilpres nanti dipilih juga calegnya siapa. Calegnya siapa? Nah, itu perlu juga karena dia akan bahas anggaran ini ya Pak ya. Iya. Apa bedanya berarti Bang Ari antara kartu prakerja sama rumah siap kerja ya? Kan pelatihan-pelatihan juga nih arahnya mirip. Iya. Cuman yang satu pakai kartu, yang satu jadi rumah. Apa bedanya sih berarti? Nih gue jelasin. Jadi kalau kita research itu dari tahun 2017 ya, research itu konsisten ya. Oke. Bahwasannya CSIS terbitin researchnya, bisa di-download juga di webnya. Bilang bahwasannya problem di kalangan anak muda itu masalah lapangan kerja sama harga-harga. Jadi milenial tuh tahu bahwasannya mencemaskan gitu loh kondisi ketersediaan lapangan kerja ini. Masih ada 7 juta teman-teman kita yang masih nganggur. Terus juga 61%-nya itu usia 15 sampai 24 tahun. Artinya sebagian besar milenial. Dan makin meningkat yang lulusan SMK, juga yang terdidik. Jadi yang terdidik itu makin banyak gitu. Nah, jawaban dari itu tuh bukan mengasih uang ke dompet milenial yang nggak kerja, bukan. Jadi buat apa uang gitu kan? Pelatihan juga Pak tadi. Iya, jadi juga. pelatihan juga atau apa. Yang paling penting adalah milenial tuh tahu kalau dia lagi cari kerja, dia harus kemana. Sekarang pada tahu nggak? Gitu. Sekarang kan kalau ditanya kemana ya, pemerintah bantunya gimana ya, hampir seluruh milenial nggak tahu dia harus cari kerja di mana. Maka kita siapkan rumah siap kerja, itu akan kita tebar di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan juga, nggak hanya di kota. Jadi anak-anak muda milenial datang ke rumah siap kerja nggak cuma buat minta duit, nggak banget deh anak milenial ya kan, minta uang kan. Datang ke rumah siap kerja, ngumpul bareng teman-teman, saling menguatkan. Di situ ada activity, mulai dari sport, belajar, dan lain sebagainya. Terus nanya informasi, aku mau kerja nih, Om, aku mau kerja nih Mas, gitu kan. Mbak, di mana nih aku bisa kerja? Oh, diketerangin, di daerah kamu, ini ada lowongan di sini, ada datanya. Karena itu di rumah siap kerja terhubung dengan semua departemen pemerintahan. Jadi pekerjaan sebagai ASN juga ada, pekerjaan swasta juga ada, pekerjaan industri juga ada. Nah, terus rumah siap kerja itu akan ngasih jalur. Kalau memang aku nggak mau kerja deh, misalnya milenial bilang gitu, aku maunya jadi pengusaha, buka lapangan kerja. Oke, disalurkan lewat OKOC atau magang. Jadi ada alternatif lain nih, nggak cuma cari kerja, jadi pengusaha atau magang lagi gitu. Tapi selama pencarian kerja itu dikasih uang jajan juga nggak? Kayak Pak Jokowi. Uang jajan mah nggak penting. Oke. Yang penting itu memampukan kita supaya dapat kerja dan bisa jajan dari hasil keringat sendiri, betul nggak? Iya kan? Ayo bener, Nah, bener. terus, Ayo lo. terus, nih selain magang juga ada beasiswa. Disesuaikan dengan daerah kalian masing-masing di rumah siap kerja. Jadi misalnya yang tinggal di Jakarta, beasiswanya belajar mengenai IT and Services, belajar mengenai melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah atau sertifikasi di bidang-bidang yang cocok dengan Jakarta. Yang di Jawa Timur, yang cocok misalnya di Blora atau Blitar. Misalnya di sana, di Blora ya kalau nggak salah, industri susu. Kita, Bang Sandi sempat bilang, kalau di Blora itu scholarship-nya ke New Zealand. Belajar bagaimana jadi peternak susu modern. Kalau di Kalimantan yang banyak bambu, ini kan bambu banyak nih. Belajar ke Manila sekolah desain, Italia sekolah desain untuk bikin bambu ini jadi furniture modern. Gitu. Mau nggak jadi begitu? Nah, di rumah siap kerja datang, kita bisa dapat solusi mengenai pelatihan, ngumpul bareng teman, magang, terus juga kemudian wirausaha dan lanjut beasiswa. Itu visinya rumah siap kerja. Boleh, dan tentunya dibahas di APBN 2020 juga berarti sama. Iya, Karena anggaran belum dibahas dong. rumah siap kerja itu udah jalan dari sekarang, Bung. Oh, oke. Mau ditanggapin Pak Beni silakan. Jadi sekarang sudah buka di daerah Jakarta Selatan, bahkan besok di Jawa Timur diresmikan, di Jogja udah ada juga. Jadi
simple, rumah siap kerja itu juga melibatkan yang namanya konsep public, people, private partnership. Oke. Jadi disediakan oleh dunia usaha, disediakan oleh masyarakat sekitar. Jadi nggak harus ngutang buat bikin rumah siap kerja gitu. Oke. Kalian masih bisa seneng. Iya ya.